kelompok 3 akan mempresentasikan tentang professional standards in Indonesia, yaitu SAK, IFRS, ETAP, EMKM, SPAP, dan SAP. Dimulai dari saya, nama saya Vindi Haritasari. Saya Lia Maharani. Saya Syakira Jian Agia. Saya Ika Ratnasari. Saya Rita Lentang. Saya Sania Marcella. Saya Elizabeth. Pembahasan kita hari ini bab 1 tentang SAK, IFRS, ETAP, EMKM, bab 2 ada SPAP, dan bab 3 ada SAP. Saya akan menjelaskan di bab 1 SAK, IFRS, ETAP, EMKM. SAK IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board atau IASB yang menjadi standar global untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan publik. International Financial Reporting Standard mencakup yang pertama International Financial Reporting Standard atau IFRS, standar yang diterbitkan setelah tahun 2001. Yang kedua International Accounting Standard atau IAS, standar yang diterbitkan setelah tahun 2001. Yang ketiga Interpretation yang diterbitkan oleh International Financial Reporting Interpretation Committee atau IFROC setelah tahun 2001. Kemudian interpretations yang diterbitkan oleh Standing Interpretation Committee atau SIC sebelum tahun 2001. Kemudian komponen laporan keuangan setelah IFRS yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut Kurniawan pada tahun 2009 dalam Simbolon dan Nadea tahun 2010, IFRS memiliki karakteristik diantaranya. Yang pertama, IFRS menggunakan principle base sehingga lebih menekankan pada interpretasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut. Yang kedua, standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi. Yang ketiga, membutuhkan professional judgment pada penerapan standar akuntansi. Adopsi IFRS di Indonesia. Yang pertama, tahap adopsi, yaitu adopsi seluruh IFRS terakhir ke dalam PSAK 2008 sampai 2010. Yang kedua, tahap persiapan, yaitu penyiapan seluruh infrastruktur pendukung untuk implementasi PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS 2011. Yang ketiga, tahap implementasi, yaitu penerapan PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS bagi perusahaan, yaitu perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. Menurut Kurniawan tahun 2009 dalam Simbolon dan Nadea 2010, dengan mengadopsi IFRS Indonesia akan mendapatkan 7 manfaat, yaitu meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang kedua, mengurangi biaya SAK. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan. Yang keempat, meningkatkan transparansi keuangan. Yang kelima, menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal. Yang keenam, meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan. Lanjutan SAK IFRS. Manfaat yang didapat dari konvergensi IFRS menurut Bank Indonesia tahun 2011 yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas standar laporan keuangan. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas dan daya banding antar jurisdiksi yang berlaku secara internasional. Yang ketiga, memenuhi komitmen Indonesia sebagai anggota IFAC atau International Federation of Accountants dan sebagai anggota G20. Yang keempat, berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan.
SAK etap. SAK etap atau standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik adalah standar akuntansi yang disusun sebagai acuan dan dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Etap adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh penggunaan eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemerintah kredit. SAK etap menggunakan acuan IFRS yang lebih sederhana, antara lain yang pertama aset tetap tidak berwujud menggunakan harga perolehan. Yang kedua, entitas anak tidak dikonsolidasikan tetapi sebagai investasi dengan metode ekuitas. Yang ketiga, mengacu pada praktik akuntansi yang saat ini digunakan. Yang terakhir, laporan keuangan sesuai SAK etap menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas yang berguna bagi pengguna lain. Lanjutan SAK etap. Manfaat dan tujuan SAK etap. SAK etap dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan memiliki prinsip going concern yang diakini menginginkan usahanya terus berkembang. Untuk mengembangkan usaha perlu banyak upaya yang harus dilakukan. Salah satu upaya itu adalah perlunya meyakinkan publik bahwa usaha yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam akuntansi wujud pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Karakteristik SAK etap. Yang pertama, stand-alone accounting standard atau tidak mengacu ke SAK umum. Yang kedua, mayoritas menggunakan historical cost concept. Yang ketiga, banyak mengatur transaksi yang umum dilakukan di usaha kecil dan menengah. Yang terakhir, tidak berubah selama beberapa tahun. SAK etap. Implementasi SAK etap dimulai diberlakukan pada akhir tahun 2011. Penggunaan SAK ini harus konsisten untuk tahun-tahun berikutnya. Apalagi yang sudah memutuskan untuk menggunakan SAK umum dalam penyajian laporan keuangan, maka untuk selanjutnya tidak boleh merevisi kebijakannya ke SAK etap. Entitas dapat menerapkan SAK etap secara realistis, namun jika tidak praktis, maka entitas diperkenankan untuk menerapkan SAK etap secara prospektif. Menerapkan secara retrospektif artinya bahwa kebijakan akuntansi yang baru diterapkan seolah-olah kebijakan akuntansi yang baru diterapkan pada kejadian atau transaksi sejak tanggal terjadinya kejadian atau transaksi tersebut. Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pada tahun awal penerapannya berdasarkan SAK etap mungkin berbeda dari yang digunakan untuk tanggal yang sama dengan menggunakan kerangka pelaporan keuangan selanjutnya. SAK EMKM. SAK EMKM atau standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, menengah, makro yang dirancang secara khusus sebagai patokan standar akuntansi keuangan pada UMKM. Standar keuangan ini disusun dan disahkan oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai sebuah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia. SAK EMKM ini merupakan salah satu dorongan kepada pengusaha-pengusaha di Indonesia agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan UMKM yang lebih maju. Standar ini ditujukan kepada usaha yang belum mampu memenuhi SAK entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAP. Yang berlaku sebelumnya, SAK MKM dirancang lebih sederhana dibandingkan SAK etap. MKM berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018. Usaha mikro kecil menengah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Bab 1 Pasal 1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan badan usaha perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak. Dari usaha menengah atau usaha yang memiliki kriteria usaha kecil. Yang pertama ada kriteria usaha mikro. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Yang kedua adalah kriteria usaha kecil. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak 2,5 miliar. Yang ketiga ada kriteria usaha menengah.
pelayanan dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai paling banyak 50 miliar. Lanjutan SAKENKM. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAKENKM. Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas cadangan dan disajikan dalam laporan keuangan. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut menurut SAKENKM tahun 2016. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Kedua, liabilitas adalah kewajiban milik entitas yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Informasi kinerja entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode laporan dan disajikan dalam laporan-laporan. Yang pertama, penghasilan atau income adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang kedua, beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanaman modal. Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAKENKM adalah biaya historis. Jadi biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sejumlah kas dan setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal. Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam laporan keuangan atau laporan-laporan yang memenuhi kriteria. Yang pertama, manfaat ekonomi yang terkait dengan pos-pos aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas. Yang kedua, pos-pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dan andal. Pengungkapan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAKENKM tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan entitas. Penyajian wajah laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi yang relevan, representatif, tepat, keterbandingan, dan keterpahaman. Entitas penyajian secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode pelaporan. Laporan keuangan minimal terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode, catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan. Selanjutnya, laporan posisi keuangan entitas mencakup pos-pos berikut. Yang pertama ada kas dan setara kas, yang kedua piutang, yang ketiga persediaan, keempat aset tetap, kelima utang usaha, keenam utang bank, ketujuh ekuitas. Selanjutnya, laporan laba rugi entitas mencakup pos-pos sebagai berikut. Yang pertama pendapatan, yang kedua beban keuangan, dan yang ketiga beban pajak. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan memuat A. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAKENKM. B. Ikhtisar kebijakan akuntansi. C. Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi penggunaan untuk memahami laporan keuangan. Selanjutnya yang kedua, bab kedua yaitu SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik. Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan paduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Institut Akuntan Publik Indonesia atau DSPAP-IAPI. SPAP merupakan kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis dan aturan etika. Standar auditing merupakan suatu
keduanya, terdapat 10 standar yang secara rinci dalam bentuk penyamaan standar auditing atau PSA yang berisi tentang ketentuan-ketentuan dan panduan utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit. Sedangkan pengertian dari audit atas laporan keuangan historis merupakan jasa tradisional yang disediakan oleh profesi akuntan publik kepada masyarakat. Selanjutnya, kode etik profesi akuntan publik. Kode etik akuntan Indonesia adalah pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Rumusan kode etik saat ini sebagian besar dari rumusan kode etik yang dihasilkan dari Kongres ke-6 Ikatan Akuntan Indonesia dan ditambah dengan masukan-masukan yang diperoleh dari seminar sehari pemutakhiran kode etik akuntan Indonesia tanggal 15 Juni 1994 di Hotel Daiki Jakarta, serta hasil pembahasan sidang Komite Kode Etik Akuntan Indonesia tahun 1994 di Bandung. Kode etik profesi akuntan publik yang baru saja diterbitkan oleh IAPI menyebutkan 4 prinsip-prinsip dasar etika profesi. Yang pertama yaitu prinsip integritas. Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Yang kedua, prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Yang ketiga, prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Pemberian jasa profesional yang kompeten membutuhkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional. Yang selanjutnya yaitu prinsip kerahasiaan. Setiap praktisi harus tetap menjaga prinsip kerahasiaan, termasuk dalam lingkungan sosialnya. Setiap praktisi harus waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, terutama dari situasi yang melibatkan hubungan jangka panjang dengan rekan bisnis maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekatnya. Yang ketiga, SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Laporan bisa berupa laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Standar tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah, sekaligus untuk memberikan peningkatan kualitas dari LKPP dan LKPD. Secara umum, SAP berbentuk pernyataan yang memiliki judul, nomor, dan tanggal efektif berlaku standar tersebut. Selain itu, SAP memiliki kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang menjadi rangka penyusunan. Prinsip-prinsip dari standar akuntansi pemerintah atau SAP sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam mengemukakan 8 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi yang pertama, basis akuntansi. Pada prinsip standar akuntansi pemerintah, basis akuntansi digunakan dalam laporan keuangan pemerintah dalam bentuk basis laporan operasional aktual untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua, nilai historis. Nilai historis dapat berupa aset yang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara dengan kas yang dibayar. Aset yang dicatat juga bisa sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Yang ketiga, realisasi. Pendapatan basis kas tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu periode akuntansi dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Biasanya digunakan untuk membayar utang dan melakukan belanja dalam periode tersebut. Yang keempat, substansi mengungguli bentuk formal. Prinsip ini sebagai informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka dari itu, segala bentuk harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Yang kelima, periodisitas. Agar kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan,
laporan. Contoh SPA pembelian gedung. Pemda membayar belanja modal untuk membangun gedung DPR sebesar 1 miliar pada tanggal 28 Desember 2011. Jurnal laporan keuangan dan jurnal anggaran sebagai berikut. Jurnal laporan keuangan yang pertama, bangunan di debit dan kas di kredit. Sementara pada jurnal anggaran tetap dibuat menggunakan basis kas. Belanja modal di debit, estimasi sal di kredit. Contoh SPA depresiasi gedung yang dibeli tahun 2011 pada tahun 2013 didepresiasikan selama 20 tahun tanpa nilai sisa. Metode depresiasi garis lurus. Jurnal laporan keuangannya bukan depresiasi pada akumulasi depresiasi. Kemudian jurnal anggarannya tidak ada. Penyajian di neraca gedung 1 miliar, akumulasi depresiasi 50 juta, gedung 950 juta, laporan operasional beban depresiasi 50 juta. Standar keuangan syariah atau SAS. Standar akuntansi syariah atau SAS adalah pernyataan standar akuntansi keuangan (SAS) syariah yang ditentukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu pada fatwa AKM. Adapun prinsip atau kualitas dalam standar keuangan akuntansi syariah yaitu pertama keadilan, kedua harga sekarang atau value, tiga materialitas dari sumber syariah, keempat objectivity atau verifiability, kelima reliability atau doktrin, enam social commitment, tujuh uniformity, delapan comparability, sembilan consistency, 10 materialitas. Tujuan dari standar akuntansi syariah adalah menjadi panduan masyarakat maupun instansi-instansi yang melayani, mengelola, dan menggunakan sistem keuangan. PSAK mendefinisikan dan mendeskripsikan secara rinci tentang rincian sistem keuangan dan produk-produk komersial yang digunakan dalam perbankan syariah. SAK syariah digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas sebagai syariah maupun badan syariah. Dalam SAK syariah ini pengembangan dilakukan dengan model SAK umum, namun SAK ini berbasis syariah dengan acuan fatwa MUI. Berikut disajikan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK syariah. Yang pertama ada neraca dari PT Asuransi Syariah X, laporan posisi keuangan neraca per 31 Desember 2001. Ada kewajiban, dana peserta, ekuitas, lalu dijumlah menjadi jumlah ekuitas, dan antara kewajiban, dana peserta, ekuitas tersebut dijumlah lalu terdapat total. Yang kedua, laporan surplus defisit underwriting dana terbaru dari PT Asuransi Syariah. Terdapat pendapatan asuransi, kemudian di total terdapat jumlah pendapatan asuransi, kemudian beban asuransi, di total menjadi jumlah beban asuransi, kemudian terdapat pendapatan investasi neto, kemudian surplus atau defisit underwriting dana terbaru. Yang ketiga, laporan perubahan dana terbaru. Asuransi Syariah X, laporan perubahan dana terbaru periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Ada surplus underwriting dana terbaru, distribusi ke peserta, distribusi ke pengelola, dan surplus yang tersedia di dana terbaru. Dan juga ada saldo awal dan saldo akhir. Untuk laporan laba ini
periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 ada pendapatan, beban, lalu jumlah dan laba usaha, laba sebelum pajak dan laba neto. Sekian dari presentasi kami, ada yang mau ditanyakan? Ayo kami buka pertanyaan. Bagi yang mau bertanya silakan angkat tangan, sebutkan nama dan juga RTM.